Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita ketemu lagi Ustadz ini di sesi yang ketiga dari part ketiga dari 4 ya. Yang kita rencanakan. Masih dalam rangkaian love story. Love story, Masya Allah. Jadi tadi minggu yang pertama kita membahas tentang ingat ya. Capek nggak mereka? Bosan nggak? Nggak apa-apa, biar ingat terus. Ingat ya, dulu kita pernah berjanji. Minggu lalu kita membahas tentang janji suci satu untuk selamanya. Nah sekarang ini kita akan membahas sesuatu hal yang spesial lagi yang berhubungan dengan cinta. Dengan cinta. Tapi ini judulnya ini benar-benar menggelitik dan ambigu. Bagaimana coba? Judulnya itu adalah bagaimana cara aku mencintai. Cara aku mencintai. Ya apa caranya? Karena yang kemarin kita bahas itu baru satu sisi. Baru satu sisi. Kita baru membangun sebuah komitmen untuk sampai ke cinta, terus kita baru menerima cintanya. Sementara kita sendiri masih ragu apakah kita sudah membalas cinta itu dengan baik atau tidak. Bagi yang belum nonton, tonton dulu episode yang pertama dan episode yang kedua supaya nyambung yang ketiga. Dan bagi yang sudah nonton, jangan lupa di like, komen, share, subscribe. Insya Allah ini akan bermanfaat bagi semuanya. Dan siapa tahu dari jempol teman-teman itu kebaikan ini bisa menyebar lebih luas lagi. Tentunya insya Allah. Dan kita ketemu lagi dalam acara kita Sironi atau Siraman Rohani. Alhamdulillah. Wah senang sekali ini hari ini kita ketemu lagi untuk berbagi manfaat, berbagi ilmu pengetahuan, sama-sama belajar. Jadi ada nilai plus meskipun sekarang ini PPKM sudah mulai naik lagi. Ya. COVID sudah mulai jalan-jalan lagi. Iya, karena udah mau puasa. Ya mudah-mudahan dengan kehadiran Sironi teman-teman tetap di rumah, tetapi kebaikan bisa menghampiri semuanya. Masya Allah. Sudah menjelang berapa hari nih mau Ramadan? Yang pasti sekitar 90 harian kali ya. Hah? Udah sampai ya? Kurang, sudah enggak sampai. Udah 60 harian ya? 40 harian. 40 harian ya, 1 bulan ya, 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan. Sya'ban. Habis itu masuk Rajab. Dari Rajab Ramadan. Kalau di kalender Masehi itu perkiraannya sekitar tanggal 2 April. 2 April kita sudah. Ini bulan apa sih? Oh ini bulan itu ya, bulan Februari kan? Februari. Kan 14 Februari. 14 Februari dengan judul bagaimana caranya aku mencintai. Asik. 14 Februari bagaimana caranya aku mencintai. Nah ini sebelum kita masuk ke sub judul nih, kita akan bahas dulu 14 Februari sedikit. Ya, apa 14 Februari itu identik dengan katanya hari cinta-cintaan. 14 Februari itu katanya hari yang terbucin sedunia. Bagi mereka yang merayakan. Sebenarnya kalau dalam perspektif Islam seperti apa sih? Haram, mutlak, sudah jelas. Tidak ada perayaan apapun yang dilakukan oleh umat Islam di luar dari tuntunan syariat. Di luar dari tuntunan syariat, berarti Valentine's Day is not syariat. Not syariat. Dan sudah jelas hukumnya haram. Tidak ada manfaatnya, hanya kesia-siaan, akan menjerumuskan umat Islam yang merayakan itu hanya kepada kehancuran semata. Hanya pada kehancuran semata. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi teman-teman yang bapaknya Islam, ibunya Islam, kakeknya Islam, neneknya Islam, sudah punya rencana untuk merayakan tanggal 14 Februari, hentikan. Karena cinta itu selalu ada setiap hari. Cinta selalu ada, bukan cuma tanggal 14 aja. Bukan karena tanggal 14. Bukan hanya tanggal 14 aja. Hari ini pun kalian mencintai orang tua kalian mencintai kalian. Kita bisa berada di sini juga karena wujud dari cinta itu tadi. Cintanya Allah kepada kita. Gak harus nunggu tanggal 14. Cinta itu every day. Oke. Kayak iklannya baterai. Nah, kalau cinta itu adanya setiap hari, sekarang bagaimana caranya aku mencintai? Cara mencintai. Masuk toh? Itu yang mau kita sharing dengan teman-teman. Iya, sebenarnya kan yang mau saya tanyakan juga itu. Oh itu. Bagaimana caranya kita mencintai? Dan sekaligus jadi judul. Ya. Pinter banget. Oke, jadi kita kemarin sudah bahas ini karena merupakan bagian dari apa logi. Kalau 3 trilogi. 4 logi. Cocok lagi. Ini logi yang ketiga. Ini
Ya, logi Ini yang logi ketiga. yang ketiga. Logi Ya. pertama dan logi kedua. Logi pertama dan logi kedua kita membahas, logi pertama khususnya kita membahas tentang membangun sebuah komitmen. Membangun sebuah komitmen, betul. Logi kedua, komitmen itu akan menjadi sebuah cinta, janji, tapi kan masih sebatas satu pihak. Satu pihak. Sekarang bagaimana cinta itu yang sudah dibangun, cinta menjadi cinta yang berbalas. Kan kita nggak mau nih cinta gayung tidak bersambut, bertepuk sebelah tangan. Itu sakit kan? Sakit banget kan? Sakitnya di mana? Aduh, di mana-mana. Kalau udah kayak gitu di mana-mana udah. Nah, sekarang bagaimana cara kita supaya bisa menjalin hubungan cinta yang saling memenuhi, simbiosis. Nah, saling bersautan. Bersautan. Kalau di janji awal kita sudah mengakui bahwa puncak cinta tertinggi itu adalah cinta seorang hamba kepada Robnya. Betul. Kemudian di part yang kedua kita sudah membahas bahwa kemarin janji suci, kita kalau sudah menyatakan cinta maka tidak ada yang diduakan. Tidak ada yang diduakan. Cukup satu, kita mencintai satu hanya kepada Allah, tidak ada lain selain Allah. La ilaha illallah. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mengaplikasikan rasa cinta kita? Bagaimana cara kita untuk mewujudkan cinta kita? Bagaimana cara kita untuk mencintai? Bagaimana cara kita untuk mencintai? Oke. Yang pertama jelas, apa yang menjadi larangan Allah kita jauh. Itu sudah mutlak pasti. Kita tidak mungkin mencintai sesuatu ataupun seseorang, tetapi kita masih melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh orang itu. Oh iya, jelas. Seorang istri mengakui kalau dia mencintai suaminya, pasti dia akan berusaha untuk menghindari dan tidak melakukan apa yang tidak disukai suaminya. Betul. Demikian juga suaminya. Ketika dia mengetahui bahwa hal-hal tertentu ada yang tidak disukai oleh istrinya, dia pasti tidak melakukan itu. Walaupun kadang diam-diam masih. Diam-diam masih. Suami yang penuh disunat lagi. Demikian halnya ketika kita menyatakan kita mencintai hanya kepada Allah, maka pasti apa yang tidak disukai oleh Allah, kita pasti hindari dong. Kita pasti hindari, setuju, sepakat. Yang kedua, apa yang diperintahkan oleh Allah, kita jalankan. Pasti. Karena itu adalah komitmen dari cinta. Sama ketika istri mencintai suami, maka dia pastikan apa makanan kesukaan suaminya. Itu apa aja yang dimasak ya. Kegiatan yang disukai suaminya, apa kebiasaan yang dilakukan oleh suaminya. Demikian halnya juga ketika suami mencintai istri, apa hal kesukaan istrinya, itu yang dikerjakan. Ketika kita menyatakan bahwa kita mencintai hanya kepada Allah dan tidak ada lagi yang kita cintai selain Allah, cinta tertinggi kita hanya kepada Allah, maka apa yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan. Baik. Artinya ketika kita bicara tentang sesuatu yang meninggalkan larangan Allah dan melakukan perintah-perintah Allah, ini kita sedang membicarakan konteks takwa. Masya Allah. Artinya bagaimana cara kita mencintai adalah Allah memberikan petunjuk. Bertakwalah kalian. Ya kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepadaku dengan sebenar-benarnya takwa, maka jangan khawatir, rezekimu pasti akan aku penuhi. Jangan khawatir, pasti Allah akan penuhi. Karena itu sudah dasarnya cinta. Segala sesuatu yang dilakukan atas dasar cinta, tidak ada kesulitan yang menjadi beban. Kesulitan pasti akan jadi mudah. Kesusahan akan menjadi ringan. Bahkan orang bilang tai kucing rasa coklat. Oh iya. Kerjaannya si cinta ini. Iya. Akhirnya cinta itu kan sudah membuat segala sesuatu jadi enteng. Membutakan lah ya. Bayangin kalau cinta kita hanya disandarkan kepada Allah, maka apa lagi yang mau kita cari? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan benar-benarnya takwa, maka Allah akan memberikan solusi jalan keluar dari semua urusannya. Semua urusannya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan memberikan rezeki, memberikan kekayaan, memberikan apa yang kita minta dari pintu dan jalan yang tidak kita duga sama sekali. Masya Allah. Ngomong-ngomong soal cinta Ustaz, acara ini ya, video ini juga terselenggara atas cintanya dari Hadijah Kob
dari Yayasan Al-Haytami dan juga Tapak Hijrah. Dan juga ada teman kita dari komunitas Biker Subuhan. Alhamdulillah. Dan juga pasti juga karena cintanya teman-teman yang sedang menyaksikan, teman-teman yang like ini, teman-teman yang subscribe ini, teman yang share juga mereka melakukan itu atas dasar cinta. Yang juga nongkrong di Pulosari Food Garden. Tinggal nanti harus ada nih di sini nih, di depan kita harus ada Pulosari. Apa produknya Pulosari? Ada di sini ya buat kita icip-icip lah ya. Betul. Jadi sambil ngobrol, sambil ngemil tuh enak tuh ternyata. Lebih mantap lagi. Iya. Nanti tak bilangin. Kenal ya? Kenal. Ya. Bapaknya Tole. Nah gitu Bang Ronald. Jadi ketika kita bertanya bagaimana cara kita untuk mencintai, untuk mewujudkan komitmen janji suci kita kemarin itu, yang pertama kita lakukan adalah kita cari tahu dulu apa yang diperintahkan. Kita kerjakan. Apa yang dilarang, kita jauh. Tinggalkan. Karena kadang-kadang teman-teman kita, termasuk kita dulu ya, kita juga ya masih yang itulah. Kadang-kadang kita menyepelekan. Sudah dilarang, tetapi kita masih lakukan. Dilarang lagi, kita lakukan lagi. Semakin dilarang, semakin kita lakukan. Tuman. Tetapi dalam konteks orang kalau bilang, kamu cinta nggak sama Tuhanmu? Kita cinta. Tapi cinta kita belum terbukti, belum terwujud. Karena apa yang dilarang masih kita lakukan. Justru apa yang diperintahkan, kita tinggalkan. Maka bersyukurlah kita sampai dengan saat ini, karena kecintaan Allah kita bisa ketemu. Masya Allah. Kita bisa bertatap muka, karena Allah cinta sama kita. Nah, cinta itu akan memberikan banyak sekali kebaikan-kebaikan, tergantung bagaimana cara kita mewujudkan cinta itu. Ada cinta yang kita tidak tahu cara mewujudkan cinta itu, akhirnya cinta itu menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Contoh, cinta satu malam. Dangdut kabeh. Cinta juga kan? Iya. Cinta juga, tapi kan malah menjerumuskan kepada kemaksiatan. Dosa juga. Ada lagi cinta yang ditentukan waktunya. Kawin kontrak. Aku mencintaimu tapi cukup setahun aja ya. Oh iya. Nah, kawin kontrak. Jatuhnya kepada kemaksiatan. Ada lagi tuh. Cinta ini membunuhku. Nah, pasti teman-teman punya pengalaman nih. Teman-teman di rumah kan pasti punya pengalaman tentang bagaimana cara untuk mewujudkan cinta, terutama cinta kita kepada Allah. Sang Khalik, cinta kita kepada Allah yang mengatur segala urusan kita. Kalau kita tidak berdasarkan pada cinta, kita tidak bisa membangun sebuah hubungan yang harmonis. Di pertemuan yang kemarin itu kan kita sudah bahas bagaimana cara kita mengaplikasikan rasa cinta kita, janji kita itu melalui sholat. Melalui sholat. Sholat. Ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki apapun urusan kita di dunia ini. Semua urusan kita, betul, sepakat. Bagaimana cara kita untuk membalas cintanya Allah? Maka apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan, itu adalah konteks takwa. Dan jangan pernah sekali-kali kita mati dalam keadaan yang tidak bertakwa. Bahkan ada satu lagi, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Artinya kita mencintai Allah itu bukan hanya pada saat kita sholat. Kita mencintai Allah itu bukan hanya pada saat kita berzakat. Ya. Kita mencintai Allah bukan hanya pada saat kita berinfak. Betul. Kita mencintai Allah bukan hanya pada saat kita bersama dengan anak-anak yatim. Tetapi ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kita dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Di tempat kerja, kita bertakwa kepada Allah. Artinya pekerjaan kita itu adalah merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah. Oke. Di tempat parkir. Di tempat parkir? Kita bertakwa kepada Allah. Loh. Kalau kita senantiasa menempatkan takwa kita berada di mana saja, maka niscaya mungkin kita masuk ke dalam jurang kemaksiatan. Kalau kita takut dengan larangan Allah, maka tidak mungkin kita datang ke tempat-tempat maksiat. Oh iya. Ada cinta dong. Iya, ada iya. cinta. Jadi ada blokade. Ada blokade di situ. Ada cinta yang harus kita jaga nih. Kita tidak mungkin mau menyakiti sesuatu yang kita cintai. Kalau cinta tetapi menyakiti, berarti bukan cintanya cinta. Dipertanyakan. Bukan cinta itu namanya. Cintanya dipertanyakan. Gawat itu, bahaya. Bahaya. Betul. Jadi konteks mencintai itu adalah membuat segala sesuatu yang disenangi oleh orang yang maksudnya oleh sesuatu yang kita cintai itu akan jauh lebih senang gitu maksudnya. Jauh lebih indah, jauh lebih senang dan jauh lebih bermakna.
Baik. Apalagi Jauh kalau lebih seandainya itu cintanya kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah maka sesuatunya kembali lagi. Dunia dan akhirat ini jadinya sepele, ringkas, tidak ada masalah. Kecil. Karena kita sudah Remeh-temeh ya. cinta, jadi receh lah sudah. Dunia ini hanya receh kalau kita semua menjalankannya dengan dasar cinta kita kepada Allah. Ya kan? Kalau kita bertakwa, kita cinta, kita bertakwa, wujud. Jadi kalau ditanya bagaimana cara kita mencintai, maka bertakwalah, perbaiki kualitas ketakwaan kita. Nah, ini saya mau tanya kan. Jadi kan kita tahu ya, alhamdulillahirobbilalamin itu sudah banyak sekali teman-teman yang sudah masuk ke dalam fase hijrah. Alhamdulillah. Tapi ada sebuah masalah. Ya. Justru pada saat masuknya dia mencintai Allah karena sebenar-benarnya cinta kepada Allah, justru kok malah hidupnya susah. Susah. Ya. Kok rezekinya malah seret. Benar. Di rumah tangga malah sering ribut. Ya. Malah pekerjaannya malah terhambat. Ya. Mungkin dia dituduh sama warga sekitar radikal, Radikal. ramah, terdidik, dan berakal. Nah itu bagaimana kita menyikapinya? Cinta itu akan mengantarkan kita kepada sebuah fase yang namanya kesabaran. Nggak mesti cuma cinta itu. Enggak. Ada tingkatannya lagi. Kualitas cinta itu bertingkat. Bertingkat. Jadi ada yang beginner, medium, expert. Sama expert. Oh, oke. Ketika kita menyatakan cinta, baik itu kepada sesuatu ataupun kepada seseorang, seperti kemarin nih kita sudah cerita, ketika si Fulan menyatakan cintanya kepada si Fulanah, apakah si Fulanah langsung secara mutlak menerima cintanya si Fulan? Enggak. Dia uji dulu nih, Bibit, bebet, bobot. suruh jalan kaki, Iya. jemput ya di sini ya. Iya. Oh nggak jadi di sini, jemputnya di sini aja. BPHP. Oh nggak jadi deh. Nah, itu untuk mengukur, menguji seberapa benar nih cintanya dia kepadaku. Oh, artinya Kira-kira- justru karena Allah cinta, makanya Allah uji. Allah uji. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah uji orang itu. Karena apa? Dengan ujian itu, ketika dia bersabar, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Masya Allah. Artinya kuncinya adalah kita fokus dengan apa yang sudah Fokus kita dengan lakukan. apa yang sudah kita niatkan. Fokus dengan apa yang sudah kita putuskan. Saya tidak akan mencintai sesuatu yang lain selain hanya Allah, ibadah saya hanya untuk Allah. Maka kita diberi tutorial. Ketika kita diuji sama Allah, saya sudah hijrah, saya sudah tinggalkan keburukan, saya sudah melakukan banyak sekali kebaikan. Tapi kenapa hidup saya seperti ini terus? Saya malah kehilangan pekerjaan yang gaji saya cukup bagus. Maka Allah memberikan tutorial. Ketika kita sholat, kita selalu biasa membacakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu tempat aku menyembah dan hanya kepadamu tempat aku meminta pertolongan. Tidak ada yang lain. Pertolongan apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah saya petunjuk di atas jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Petunjuk yang engkau berikan kepada orang-orang yang engkau cintai dan bukan petunjuk yang engkau bukan petunjuk yang dijalankan oleh orang yang engkau zalim. Nah, jadi teman-teman perlu diingat ya. Jadi konteks mencintai itu berarti kita harus ikut rules-nya Allah dulu. Ikut, karena kita kan mencintai nih. Lah ini ada Caranya orang yang bagaimana? kerjanya maksiat, angel, nggak pernah sodako, apalagi sholat. Tiba-tiba ada masalah, sedang diuji sama Allah. Nah, itu sekolah nggak pernah masuk, tiba-tiba ujian. Dia nyalahkan gurunya. Nyalahkan gurunya. Iya, berarti sebenarnya adalah pada saat kita sudah menunjukkan cinta kita kepada Allah, maka Allah akan berikan ujian demi ujian agar kita bersabar, agar kita naik kelas. Jadi ketika kita merasa ini adalah sebuah ujian, ketika kita merasa ini adalah sebuah tempaan untuk kita, baik itu teguran, baik itu azab untuk kita, maka kita harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan konteks musibah yang kita dapatkan. Dengan musibah yang kita dapatkan. Ketika kita menganggap ini sebagai azab, maka kita harus ingat dong, wajar aja Allah kasih saya azab. Orang hidup saya seperti ini, saya sudah lama nggak sholat, saya sudah lama nggak berpuasa, saya sudah lama nggak berzakat dan lain-lainnya. Maka musibah ini adalah azab dari Allah, hukuman dari segala pelanggaran kesalahan yang saya lakukan. Itu kalau kita benar-benar menyadari bahwa apa yang kita alami itu adalah sebagai azab. Makanya ada kata Allah teguran, ya, ada juga teguran. Tapi ada juga ini sebagai ujian.
Ada yang teguran, ada yang ujian. Caranya kita mengetahuinya itu gampang. Dari bagaimana cara kita menyikapi musibah itu. Baik. Kadang-kadang ada kita mendapatkan musibah, marah-marah, Ngamuk-ngamuk. muncak-muncak, ngamuk-ngamuk. Nah, maka ini jadi azab buat dia. Ujian itu jadi azab buat dia. Tapi ada juga orang yang langsung mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur segala puji bagi Allah pada setiap keadaan, tidak hanya di waktu senang tapi juga di waktu susah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia akan kembalikan semuanya kepada Allah. Maka ini dia akan menyadari sebagai ujian. Nah, ketika dia menyadari ini sebagai ujian, maka dia akan bersabar. Ketika dia lulus dengan kesabarannya itu, maka Allah angkat derajatnya dia. Maka Allah akan angkat derajatnya dia. Allah angkat derajatnya dia. Kalau Allah sudah mengangkat derajat seseorang, kita sudah tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Kita sudah tinggal menjalankan apa yang Allah skenariokan kepada kita, segala kemuliaan itu pasti akan datang. Nah, ini barusan saya lihat nih. Saya teringat jadi di Al-Quran ada di surat ke-94, di ayat kelima Allah mengatakan, maka sesungguhnya bersama kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dua kali. Dua kali Allah sebutkan di ayat kelima dan ayat ke-6. Ya. Yang pertama, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama loh ya. Bersama. Setelah Berarti setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Allah kasih kuncinya. Kasih kuncinya. Oh, di ayat ke-6 juga sama. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kalimat pertama itu berlaku sebagai informasi, kalimat kedua Penegasan. sebagai penegasan. Sudahlah, ketika kamu mengalami sebuah kesulitan, maka bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Dua kali Allah bilang. Dua kali, Allah tegaskan lagi. Ingatlah, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Artinya bukan setelah, bukan datang sebab, bukan sebagai sebab akibat. Bersamaan dengan kesulitan ini Allah kasih demikian. Bareng-bareng. Demikian juga dengan COVID. Allah menurunkan penyakit itu beserta obatnya. Beserta obatnya. Betul. Nah, ketika kesulitan ini menimpa kita, mereka akan mendapatkan kemudahan apabila mereka bersabar. Tetapi mereka bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kemudahan apabila mereka tidak tahu cara untuk menyikapi kesulitan ini tadi. Oke, kadang-kadang Allah itu memberikan sebuah sinyal justru dari sesuatu yang tidak duga-duga. Contohnya gini, Betul. pada saat kita diberikan peluang, kita berdoa sama Allah, ya Allah berikan hamba ini, ya Allah peluang rezeki, ya Allah. Dari mana bisa datang rezeki. Tiba-tiba besoknya ada teman datang. Ya. Ada teman datang bilang gini, bro, aku itu ono produk ini kalau kita jual insya Allah dapat rezeki. Okay. Terus kita bilang apa? Bilangnya, sorry bro, gak level jualan-jualan kayak gini. Siapa tahu itu justru petunjuk dari Allah. Jawaban dari doanya dia itu tadi. Tapi gak peka, karena gak cinta. Karena dia tidak dilandaskan pada rasa cinta. Kalau semua sesuatu itu kita jalankan, kita lakukan atas dasar cinta, Peka, kita bisa melihat dari sisi yang orang lain gak bisa lihat. Ada sesuatu maksud yang terselubung. Jangan-jangan ini merupakan jawaban dari doa-doa saya, cuma saya butuh effort sedikit, saya butuh usaha sedikit, Allah kasih jawaban dari ini jalannya. Ya Allah juga lihat kan, oh arek iki serius. Serius apa enggak? Enggak mungkin Kasih. minta makan tiba-tiba langsung cepluk masuk ke mulutnya. Ya kan? Wong mie yang katanya instan aja kan ada prosesnya. Ada prosesnya. Mie goreng aja harus direbus dulu. Apalagi cinta. Apalagi cinta. Cinta jangan digoreng. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu Ferguson. Iya. Alhamdulillah. Jadi bahwasanya konteks cinta itu, ya bagaimana caranya kita mencinta itu bukan hanya mengucapkan I love you, I need you, I miss you. Tidak hanya sekedar lip service, ucapan yang kita keluarkan. Kok nggak asik dengar kata-kata lip service ya? Ya. Kayak pernah dengar di mana gitu? Sering. Tapi tidak di Malang, nggak di Malang. Di negeri Konoha. Di negeri di Indonesia kono. Nggak ada. Jadi konteks dari cinta itu cakupannya begitu luas, begitu dalam kalau seandainya kita mau telusuri. Kalau mau kita telusuri, cinta yang benar-benar kita jalani dan benar-benar kita mantapkan untuk mencintai, semuanya akan bukan hanya sekedar gini ya. Bukan. Jadi ketika kita menyatakan cinta kepada Allah misalnya, atau cinta kepada seseorang misalnya, kenapa terjadi
banyak sekali kasus-kasus yang awalnya dia bilang cinta, tapi ternyata setelah waktu berjalan ternyata bubar, nggak jadi cinta lagi. Nggak jadi. Karena cintanya hanya di lisan. Cinta hanya sebatas cover. Atau bisa jadi juga karena nafsu. Karena nafsu. Nah, karena dunia umumnya. Iya. Karena dunia yang kita lihat menarik, kita ambil, kita rengkuh, ketika ternyata dunia itu ternyata bara api, kita lepas. Tapi ketika kita cinta, apapun yang kita cintai semuanya bersandar kepada Allah. Hanya kepada Cinta Allah. kepada makhluk juga karena Allah, cinta kepada benda, kepada sesuatu juga karena Karena Allah. Maka Allah akan hadir di setiap cinta itu. Karena apa? Karena Allah mencintai kita, kita pun akan mengantarkan kita untuk mencintai Allah lebih kuat lagi. Hijrah cinta. Hijrah cinta. Masya Allah. Itu filmnya Ustadz Alfi Afandi. Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Jadi Semoga teman-teman nonton. sekalian yang mau berniat untuk hijrah, maka pastikan bahwa hijrahnya kalian bukan untuk sesuatu, bukan untuk sesenilai atau seseorang, tapi hijrahlah karena Allah. Maka ketika kalian diuji, Allah akan memberikan ketabahan dan kesabaran serta kekuatan. Seperti teman saya. Amin. Ya Allah. Insyaallah. Jadi ingat kejadian itu. Sulit di negara orang. Negara orang makanya. Ya Allah. Ya Allah. Aduh, itu alhamdulillah ternyata konteks cintanya Allah itu begitu besar. Bukan hanya sekedar hanya ucapan, tapi Allah juga mengimplementasikannya dan memberikannya kepada kita melalui perantara yang berbeda-beda. Dan semua itu akan kita rasakan sebagai sebuah keajaiban. Sebuah keajaiban. Sebagai sebuah keajaiban. Tiba-tiba selesai. Tiba-tiba selesai, tiba-tiba jadi enteng, tiba-tiba jadi ringan, tiba-tiba pertolongan itu datang. Ketika kita sudah tidak bisa menyandarkan lagi kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah, maka Allah akan hadir sebagai penolong dalam bentuk keajaiban. Dalam bentuk keajaiban. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman kalau hijrah, benar-benar hijrah, maka siaplah untuk menerima keajaiban demi keajaiban dari Allah. Dan itu bukan omong kosong. Bukan omong kosong, tapi menjelang keajaiban itu, bersiap-siaplah dulu untuk bersabar. Persiapkan diri. Nah, dengan ujian itu jangan putus asa, jangan kecewa, jangan kapok, karena ujian itu akan mempersiapkan mental kita, mempersiapkan jiwa kita untuk menerima keajaiban. Biar kita tidak menjadi orang yang gampang kaget. Dan karena itulah caranya kita mencintai kepada Allah. Betul sekali. Masya Allah, benar-benar konteks cinta itu tuh nggak hanya sekedar bucin-bucinan, nggak hanya sekedar aku mengucapkan cinta padamu, nggak cuma seindah di film-film Korea ya. Itu cintanya generasi gabut. Generasi gabut ya. Kalau generasi kita nggak ada ya. Kalau generasi kita Insya Allah. Insya Allah. Apalagi di generasi anak-anak Barca Subuat. Boleh. No time for love. Baik juga, Masya Allah. Nggak ada Orang-orang cita-cita. yang senantiasa mencari kebaikan ketika yang lain terlelap. Betul. Ketika kita sedang tidur nih, mereka sudah berkeliling untuk mencari kebaikan dari masjid ke masjid. Masya Nah, ini Allah. harus kita tiru. Karena mereka yang bangun untuk mencari tempat untuk sholat subuh berjamaah, itulah mereka yang akan mendapatkan jatah rizki paling banyak. Pagi Betul. itu Allah perintahkan malaikatnya semua untuk turun menyampaikan rizki-rizki hanya kepada orang-orang yang menjemputnya. Itu kalau seandainya kita mengambil rezeki tersebut, apalagi memberikan manfaat untuk orang lain. Memberikan manfaat. Masya Rezeki itu Allah. untuk memberikan manfaat. Dan Luar teman-teman Baker biasa. Subuhan itu sudah menjalankan itu. Saya kenal satu, Kenal ya? bapaknya Tole. Penasaran saya. Kita undang saya. Dan ini kan kita ya mungkin bisa jadi motivasi teman-teman masuk bulan Ramadan. Masya Allah, Nah, kan ya. sebentar lagi kan bulan Ramadan. Sebentar lagi. Sebentar lagi masuk bulan Ramadan dan teman-teman bisa usulkan kira-kira kita perlu ngundang siapa nih untuk kita tampilkan ke sini. Yang pertama sudah ya, kita akan undang saudara kita dari Baikar Subuhan, jelas. Selanjutnya teman-teman boleh lah kasih usul di Boleh. kolom komentar. Boleh. Mau ngundang siapa atau mungkin ada yang mau mengajukan dirinya, kita ajak untuk duduk di sini. Monggo. Dengan senang hati. Kita berbagi cerita, berbagi manfaat. Kalaupun yang di luar kota bisa nggak? Bisa. Bisa banget. Pakai menggunakan Bisa banget. media Ada live streaming. live streaming. Kita bisa live streaming Dan kita bareng-bareng. nggak di sini terus, kadang-kadang kita juga harus outdoor ya. Pindah, kita Tempat outdoor. pertama itu adalah di Pulau Sari Di Food Garden, Pulau Sari Food Garden. Kemudian nanti insya Allah ada lagi di Taman Sulaiman. di Sulaiman Garden. Sulaiman Garden, Sulaiman pakai Garden, saji ya. pakai saji Karangduren. Iya. Karangduren. Kemarin udah kesana, bagus Sudah banget kesana ya? Udah Masya kemarin. Allah. Itu sawah-sawah, view-nya. Sawah-sawah, kemarin pas hujan rintik-rintik romantis. Wah, romantis.
Kayaknya ada yang foto tuh ya di rumah kerucut. Oh iya. Dengan yang halal. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Bertambah lagi pengetahuan kita teman-teman. Jadi teman-teman Sironi dalam acara siraman rohani ini kita benar-benar bertambah. Yang pertama tadi kita bahas tentang ingat ya, dulu kita pernah berjanji, kemudian janji suci satu untuk selamanya. Dan hari ini sudah terjawab bagaimana caranya aku mencintai. Mencintai siapa? Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rangkum sedikit ya, bahwa cintanya kita kepada Allah dan cintanya Allah kepada kita itu bukan cuma hanya sebatas apa itu kalau bahasa Koreanya kan? Ya itulah pokoknya ya. Itu ya. Kemudian bukan hanya sekedar lisan, tapi betul-betul Allah berikan cintanya kepada kita dengan cara yang tidak diduga-duga. Memang terkadang masih ada ujian demi ujian yang akan kita lewati untuk menggapai cinta yang sempurna. Tapi insya Allah, Allah akan berikan masalah, Allah akan berikan ujian dan cobaan berikut dengan kunci jawabannya. Masya Allah. Jadi artinya semua yang kita lakukan di jalan Allah, semuanya akan dikembalikan ke kita dengan cara dan bentuk yang tidak kita bisa duga-duga. Yang pasti nikmatnya jauh di atas yang sudah kita berikan kepada Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi tertuntaskan rasanya. Walaupun masih kurang satu part lagi. Ada satu logi lagi ya? Ada satu logi lagi. Jadi one logi, two logi, three logi, quartet logi. Maksa banget ya. Maksa. Pokoknya ada loginya deh. Pokoknya ada loginya. 4 logi ya, 4 logi ya. Pokoknya terserah deh. Pokoknya episode yang part yang keempat dalam Love Stories. Kita akan ketemu lagi di minggu depan teman-teman semuanya. Pastikan teman-teman yang belum pernah menonton video ini, tonton lagi yang episode 1, 2, dan 3. Supaya bisa nyambung nih sampai nyambung, karena kalau nontonnya tiba-tiba langsung bagaimana caranya aku mencintai, bingung, ini mencintai siapa? Tapi kalau sudah tahu yang pertama, yang kedua, masuk yang ketiga, lo ngono. Supaya bisa dapat notif terus, dapat ada notif yang baru, terus. maka pastikan sudah tekan kolom lonceng. Kolom lonceng, like, comment, subscribe, dan share. Insya Allah bisa bermanfaat bagi semua supaya orang. nanti ketika kita ada edisi yang baru, langsung ada notifikasi. Celenting. Langsung bisa ditonton insya Allah. Makanya subscribe itu tujuannya untuk itu. Untuk mengingatkan. Komen itu untuk memberikan respon, kira-kira teman-teman maunya yang seperti apa, ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komen. Di kolom komentar. Di like itu untuk memberikan respon bahwa teman-teman memang mengambil manfaat dari punya Sironi manfaat. ini. Betul. Untuk menyebarkan kebaikan ini ke teman-teman yang lain, kita ada kolom share. Dan itu juga insya Allah akan menjadi ladang pahala bagi teman-teman. Jangan dianggurin itu fasilitas, kolom-kolom jangan dianggurin. Dibagikan ke sosial media, ke Facebook. Ada 1000 orang yang menonton, maka ada 1000 kebaikan untuk antum. Masya Allah, kumbu. Lebih lengkap lagi, jangan lupa like, comment, share. Dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap di acara kesayangan kita semuanya, Sironi, Siraman Rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.